Alexandra, seorang pemadam kebakaran elit, terkenal karena keberaniannya dalam menghadapi situasi paling berbahaya. Namun, hari ini berbeda. Dia bukan hanya menghadapi kobaran api yang ganas, tetapi juga melakukannya dengan kehamilan 8 bulan yang semakin membatasi setiap gerakannya. Sebagai salah satu anggota terakhir yang tersisa dalam tim penyelamatan, dia tahu bahwa mundur bukan pilihan. Bangunan ini tidak akan bertahan lama. Kapten, kita harus keluar sekarang. Suara rekannya, Marco, terdengar melalui radio di helmnya. Alexandra menghela napas berat, merasa nyeri tajam di punggungnya. Tidak, ada laporan tentang seorang anak yang terjebak di lantai atas. Aku tidak akan meninggalkannya, katanya tegas. Kapten, ini perintah. Marco, pastikan jalan evakuasi aman untuk yang lain. Sebelum Marco sempat membalas, Alexandra sudah bergerak menuju tangga yang dipenuhi asap tebal. Setiap langkah terasa seperti perjuangan. Perutnya yang besar membuat gerakannya lebih lambat, dan alat pelindungnya terasa 2 kali lebih berat. Tapi dia menolak menyerah. Dalam pikirannya, ada 2 nyawa yang harus dia selamatkan. Bayi dalam kandungannya, dan anak yang terjebak di dalam. Tangga itu bergoyang di bawah berat tubuhnya. Kayu dan baja yang terbakar mengeluarkan suara berderit mengancam. Alexandra menggigit bibir, menahan rasa sakit yang muncul tiba-tiba di perutnya. Tahan. Alex, kau harus kuat, gumamnya pada dirinya sendiri. Di lantai atas, dia mendengar suara tangisan samar. Itu cukup untuk memberinya kekuatan. Dia mendorong pintu yang setengah terbakar, memasuki ruangan penuh asap. Panasnya begitu intens hingga dia merasa sulit bernapas meskipun mengenakan masker. Di mana kau? Nak, teriaknya. Matanya memindai ruangan yang dipenuhi reruntuhan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Alexandra merangkak melewati meja yang terbalik, mencoba menemukan sumber suara. Akhirnya, dia melihat seorang anak kecil, tidak lebih dari 5 tahun, meringkuk di sudut dengan wajah penuh ketakutan. Tenang, aku di sini, katanya lembut. Meskipun napasnya mulai memburu, dia mengangkat anak itu ke dalam pelukannya. Tetapi rasa sakit mendadak menyerang perutnya. Sial, erangnya hampir menjatuhkan anak itu. Dia tahu kontraksi mulai datang, dan dia tidak punya banyak waktu. Kembali ke tangga, situasinya semakin memburuk. Bagian atas tangga telah runtuh. Memutuskan jalur keluar, Alexandra memindai ruangan, mencari alternatif. Di sudut, dia melihat sebuah jendela besar yang mengarah ke balkon kecil. Kita akan keluar dari sana, katanya kepada anak itu, meskipun dia sendiri tidak yakin bagaimana caranya. Dengan susah payah, dia mendorong tubuhnya menuju jendela. Setiap langkah terasa seperti beban yang tak tertahankan. Asap semakin tebal, dan napasnya menjadi lebih sulit. Ketika dia akhirnya mencapai jendela, dia memecahkan kaca dengan tabung oksigen di tangannya. Di luar, dia melihat Marco dan timnya di bawah, menunggu dengan jaring penyelamat. Marco, aku ada di sini, teriaknya. Marco mendongak, wajahnya penuh kekhawatiran. Kapten, lompat sekarang. Alexandra tahu itu tidak mudah. Dia memegang anak itu erat-erat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Kau akan baik-baik saja, bisiknya kepada anak itu. Dengan kekuatan terakhir, dia melompat keluar jendela. Tubuhnya menghantam jaring dengan keras, membuat rasa sakit di perutnya semakin tajam. Dia mendengar suara timnya berseru, tetapi dunia mulai berputar di sekitarnya. Saat dia membuka matanya, Alexandra berada di ambulans. Wajah Marco muncul di atasnya, penuh kecemasan. Kapten, kau baik-baik saja? Anak itu selamat berkatmu. Tapi kau, kontraksimu semakin intens. Alexandra menatapnya dengan lemah, tetapi sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya. Aku tahu bahwa aku ke rumah sakit. Bayiku tidak mau menunggu. Marco menggenggam tangannya erat. Kita akan sampai tepat waktu, aku janji. Di tengah rasa sakit dan kelelahan, Alexandra merasa lega. Dia telah menyelamatkan 1 nyawa. Dan sekarang, dia harus menghadapi tantangan berikutnya, melahirkan di tengah kekacauan ini. Alexandra terbaring di lantai jaring penyelamat yang telah membawanya keluar dari bangunan yang terbakar. Udara malam dingin melawan panas tubuhnya yang diselimuti keringat. Dia menggenggam perutnya dengan kedua tangan, merasakan gelombang rasa sakit yang datang seperti badai tak berujung. Napasnya berat, dan pandangannya kabur karena kelelahan. Sial, erangnya. Tubuhnya melengkung saat kontraksi menghantamnya lagi. Marco berlutut di sisinya, wajahnya penuh kecemasan. Kapten, kau harus bertahan. Ambulans akan segera datang, katanya,
Suaranya hampir putus asa. Tidak, Alexander memotong dengan suara gemetar. Bayi ini tidak mau keluar. Ah, teriakannya menggema di tengah malam, membuat anggota tim lainnya menatap dengan cemas. Dia mencoba menarik napas panjang seperti yang diajarkan di kelas persalinan. Tetapi rasa sakit itu terlalu luar biasa. Tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Agih, tolong, buat ini berhenti. Erangnya menggigit bibir hingga hampir berdarah. Sementara api masih berkobar di kejauhan, perhatian seluruh tim pemadam terfokus pada Alexander. Marco memegang tangannya erat-erat, mencoba memberikan dukungan. Kau kuat, Kapten. Kau sudah melalui hal yang lebih buruk. Kau bisa melewati ini, katanya. Meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Tidak, ini berbeda, kata Alexander. Tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa. Ah, teriakannya memotong kalimatnya saat kontraksi berikutnya menghantam. Lebih kuat dari sebelumnya, dia merasakan tubuhnya menolak setiap dorongan. Bayinya tidak bergerak turun seperti yang seharusnya. Rasa panik mulai menguasainya. Ini tidak benar, sesuatu salah, katanya dengan suara parau. Marco mencoba menenangkan dirinya. Dengar, ambulans hampir tiba. Bertahanlah sebentar lagi. Oke, Alexander menatap Marco dengan mata penuh air mata. Marco, aku tidak tahu apakah aku bisa. Ah, erangnya lagi. Tubuhnya melengkung seperti busur, mencoba melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya, sirena ambulans terdengar di kejauhan. Tetapi bagi Alexander, waktu terasa berjalan begitu lambat. Dia menggenggam perutnya erat-erat, mencoba memfokuskan pikirannya pada bayinya. Kau harus keluar. Tolong keluar, bisiknya lirih. Meskipun air mata mengalir di wajahnya, saat para medis tiba, mereka segera memeriksa kondisinya. Dia dalam persalinan aktif, tetapi bayinya tidak turun. Kita harus bergerak cepat, salah satu dari mereka berkata, memindahkan Alexander ke tandu dengan hati-hati. Alexander menggigit kain yang diberikan kepadanya untuk menahan rasa sakit yang terus-menerus. Ah, tolong, ini terlalu sakit, teriaknya. Tubuhnya hampir tidak bisa menahan gelombang kontraksi yang datang tanpa henti. Para medis mencoba menenangkannya. Kami akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tarik napas dalam-dalam dan fokus. Oke, dia menggelengkan kepala lemah. Tangannya mencengkeram sisi tandu. Aku tidak tahu apakah aku bisa, katanya lirih. Suaranya penuh ketakutan dan kelelahan. Di dalam ambulans, Alexander terus merasakan kontraksi yang luar biasa. Setiap gelombang rasa sakit seperti melumpuhkan tubuhnya. Dia menatap langit-langit kendaraan. Air matanya mengalir tanpa henti. Kau harus keluar. Tolong, aku tidak bisa. Erangnya berulang-ulang. Meskipun dia tahu tidak ada yang bisa menjawab doanya selain dirinya sendiri. Bertahan, Kapten, kami akan sampai dalam beberapa menit, kata para medis dengan suara meyakinkan. Alexander menutup matanya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Dia tahu ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Lebih berat daripada kobaran api atau reruntuhan bangunan. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati untuk dirinya dan bayinya. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit. Sirene meraung di udara malam yang dingin. Di dalam, Alexander terus berjuang melawan rasa sakit yang tampaknya tak ada akhirnya. Tubuhnya terasa seperti akan hancur. Setiap kontraksi datang seperti badai yang menghantam tanpa ampun. Ah, tolong, tidak tahan lagi, erangnya. Tubuhnya melengkung di atas tandu. Air mata bercampur keringat mengalir deras di wajahnya. Para medis di sebelahnya mencoba menenangkannya sambil memeriksa monitor. Kau melakukannya dengan baik, Kapten. Tarik napas dalam-dalam. Kita hampir sampai, katanya. Meskipun kekhawatiran terlihat di wajahnya, Alexander menggelengkan kepala, menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Aku tidak bisa. Bayinya tidak mau keluar, teriaknya. Tangannya mencengkeram sisi tandu dengan kekuatan yang tersisa. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba di rumah sakit. Tim medis sudah menunggu di pintu masuk dengan kursi roda dan perlengkapan darurat. Alexander dipindahkan dengan hati-hati, tetapi rasa sakit terus menghantamnya tanpa ampun. Ah, tolong, aku tidak sanggup, jeritnya saat mereka mendorongnya menuju ruang persalinan. Di ruang bersalin, dokter dengan cepat memeriksa kondisi Alexander. Bayinya macet di jalur lahir. Kita harus bertindak cepat, kata dokter kepada timnya. Nada suaranya tegas. Cepat, lakukan sesuatu, Alexander memohon. Suaranya hampir tenggelam oleh rasa sakit yang terus mendera. Dokter menatapnya dengan tenang, mencoba memberikan keyakinan. Kau harus percaya pada kami, Kapten. Kami akan membantu. Waktu berlalu seperti sebuah ujian abadi.
Alexandra terus mendorong meskipun tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Setiap dorongan adalah perjuangan untuk hidup. Setiap napas adalah pertempuran untuk tetap sadar. Ah, Tuhan, keluarlah, keluar sekarang. Erangnya, tubuhnya gemetar hebat. Dorong lagi. Kapten, kau hampir berhasil, kata dokter, memberikan dorongan semangat. Alexandra mengerahkan segala kekuatannya. Rasa sakit di tubuhnya tak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia menggertakkan giginya, menarik napas panjang, dan mendorong sekali lagi dengan seluruh tenaga yang tersisa. Dan akhirnya, sebuah tangisan kecil memenuhi ruangan, mengalahkan semua suara lain. Tangisan itu adalah keajaiban sebuah kehidupan baru yang muncul dari perjuangan besar. Alexandra terkulai lemah di atas tempat tidur. Air matanya mengalir deras. Kau berhasil, kata dokter sambil menyerahkan bayi kecil itu ke pelukannya. Dia sehat dan kuat. Berkatmu. Alexandra menatap bayi itu. Tubuh kecilnya dibalut kain lembut. Kau selamat, katanya lirih. Sebuah senyuman lemah muncul di wajahnya. Kita berhasil, nak. Meski tubuhnya penuh rasa sakit, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di luar, malam mulai berangsur damai, dan api yang sebelumnya membara telah padam. Namun, bagi Alexandra, kobaran semangat dan cinta seorang ibu baru saja mulai menyala. Ruangan bersalin di rumah sakit itu kini tenang. Hanya terdengar suara lembut napas bayi Alexandra yang tertidur di pelukannya. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela memberikan nuansa hangat pada ruangan yang sebelumnya penuh dengan ketegangan dan perjuangan. Alexandra menatap wajah kecil anaknya. Jari-jarinya menyentuh lembut pipi bayi itu. Kau lebih kuat dari ibumu, katanya pelan. Senyuman kecil muncul di wajahnya meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Dokter masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Bagaimana perasaanmu, Kapten? Tanyanya sambil memeriksa peralatan medis di sekitar tempat tidur. Lelah, tetapi lega, jawab Alexandra. Dia, bayi saya, sehat. Dokter tersenyum. Dia bayi yang tangguh, sama seperti ibunya. Anda berdua adalah keajaiban. Dia mencatat sesuatu di clipboard sebelum melanjutkan. Namun, Anda perlu beristirahat penuh. Tubuh Anda telah melalui banyak hal. Alexandra mengangguk pelan. Tetapi hatinya tidak tenang. Meski tubuhnya lelah, pikirannya masih tertuju pada kejadian tadi malam anak yang dia selamatkan. Api yang membara, dan timnya yang masih bertugas di luar sana. Beberapa jam kemudian, Alexandra terbangun oleh suara pintu terbuka. Marco masuk dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Wajahnya menunjukkan senyuman lega. Aku pikir kau butuh sesuatu untuk meningkatkan semangat, katanya sambil mengangkat kotak itu. Alexandra tertawa kecil. Kau membawa makanan. Itu ide yang sangat baik. Marco duduk di kursi di sebelah tempat tidurnya. Bukan hanya makanan, aku juga membawa pesan dari tim. Mereka semua bangga padamu. Kau menyelamatkan nyawa anak itu dan bertahan dalam situasi yang, ya, aku bahkan tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Alexandra menatap Marco, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tidak ada pilihan lain. Marco mengangguk. Ya, itu benar. Tetapi kau tahu, tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang kau lakukan. Bahkan saat berada di ambang batas, kau tetap bertarung. Ketika malam tiba, Alexandra duduk di tempat tidur sambil memandangi bayinya yang tertidur di tempat tidur kecil di sampingnya. Dia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Api yang dia lawan malam itu telah padam. Tetapi api cinta dan tanggung jawab sebagai seorang ibu kini menyala di dalam dirinya. Dia berbicara pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kau adalah alasan aku ada di sini. Aku akan memastikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untukmu. Di luar, suara sirena pemadam kebakaran yang melintas mengingatkannya bahwa tugasnya di dunia belum selesai. Namun, malam ini, dia membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama dia perjuangkan.